Apapun keadaanmu hari ini, kalau saudara yakini dan saudara percayai, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Allah ketika dia berfirman, dia pun tidak tidur. Tetapi kita masih bisa terlelap, masih bisa tertidur. Bukan jasmaninya tertidur, tetapi rohaninya juga tertidur. Allah tidak. Di dalam hadiratnya, segala sesuatu menjadi mungkin dan ada percepatan. Saya mau sampaikan bahwa di dalam doa, apa yang tidak mungkin bukan sekedar bertumbuh, tetapi ada percepatan. Saudaraku, dia ajaib, dia besar, dia perkasa. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Sumber mukjizat, bahkan pembuat mukjizat. Yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber mukjizat, bahkan semua mukjizat yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan, adalah yang berasal dari Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Berikan penghormatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku.
mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kami. Ajar kami mengerti, ajar kami tetap setia. Dan kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang besar atas hidup kami. Bapakku yang baik, urapi setiap kami, urapi umat-Mu, jika dia mendengarkan isi hati-Mu, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu, dan kami siap Tuhan untuk mensiarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik atas kita semua. Mari kita pagi hari ini ya belajar tentang isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sebagai umat-Nya. Bagaimana firman ini berkata ya mengembalikan manusia pada rancangan Allah. Sebuah tema yang saya rindu supaya saudara mengalami sebuah pertolongan dari Tuhan, sebuah pengertian bahwa hidup ini begitu singkat. Nah, tapi saya percaya bahwa kalau kita memahami rancangan Allah adalah rancangan yang besar, maka saudara akan memahami kenapa banyak sekali terjadi rancangan Allah seharusnya terjadi kepada kehidupan manusia, tetapi banyak yang mengalami sebuah penderitaan, banyak orang yang mengalami sebuah kehilangan daripada pengharapan. Sebabnya saya rindu untuk berbagi pagi hari ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Saudara yang terkasih, saudara lihat dalam kebenaran firman ini, terjemahan Sederhana Indonesia berkata, dan kiranya Allah sendiri sang sumber damai. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan pohon kehidupan, pohon ya. Saudara lihat, senantiasa menjaga seluruh hidupmu baik roh, pikiran maupun perbuatan agar sepenuhnya suci tanpa celah sampai hari kedatangan Kristus Yesus penguasa kita. Nah, saudara yang terkasih, rancangan Allah dalam Kejadian 2 ayat 7, saya flashback ke belakang dulu untuk kita nanti memperjelas rancangan apa sih? Rancangan Allah, rancangan yang bagaimana yang terjadi atas kehidupan gerejanya. Dalam Kejadian 2 ayat 7 berkata begini, ya, dan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi suatu jiwa yang hidup. Dalam terjemahan lain. Ya, artinya, saudara yang terkasih, kenapa saya beri tanda kuning ini adalah debu tanah, napas kehidupan, jiwa yang hidup. Perlu saya jelaskan dulu. Ya, debu tanah itu Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah. Dengan tubuh kita berhubungan dengan semua hal yang alami, yang alam, yang disentuh oleh fisik. Jadi, saudara, ketika Allah ini menciptakan kita dari debu dan tanah, Allah ingin mau supaya kita menjadi serupa dan gambarnya, tetapi bukan seperti robot. Ya,
Allah ingin membentuk kita untuk bisa kita beradaptasi. Untuk bisa kita melakukan sebuah aktivitas yang sesuai dengan apa yang menjadi mau kita semua. Ya, itu Allah merencanakan. Nah, terlihat napas kehidupan dalam Kejadian 2 ayat 7 ini. Kemudian Tuhan menghembuskan napas kehidupan itu, memberi roh ke dalam manusia. Dengan roh kita berhubungan dan menerima Tuhan dan mampu menyadari segala hal di dalam rohani. Jadi pada zaman dulu itu, pada zaman Adam dan Hawa, mereka membangun hubungan yang intim. Ya, membangun semua hubungan itu artinya didasari daripada rancangan yang sempurna. Jadi Allah ingin manusia, dibentuklah manusia supaya Adam dan Hawa ini selalu memuji, selalu meninggikan, selalu berkomunikasi dengan Allah. Ya, maka diberikan itu napas roh dalam kehidupan kita. Nah, roh yang sama dalam diri saudara juga. Lalu jiwa yang hidup itu Tuhan menciptakan manusia sebagai jiwa yang hidup. Ada beberapa teori berkata jiwa dan roh itu sama. Sesungguhnya kalau saudara, saya tidak membahas hari ini di tempat ini, antara tubuh, antara jiwa dan roh itu berbeda. Ya. Nah, terlihat Tuhan menciptakan manusia sebagai jiwa yang hidup. Jiwa kita adalah bagian psikologis kita dengan pikiran, emosi, keinginan, kehendak kita sehingga kita dapat memahami, menyukai, memilih. Itu rancangan Allah. Itu belum ada dosa. Belum. Ya. Jadi semua ini dirancang Tuhan dari debu, diciptakanlah Adam, lalu Tuhan berkata tidak baik engkau sendiri. Nah, gitu kan ya katanya. Dengan itu dulu Allah berbicara. Kalau hari ini saudara yang menentukan, ya. Nah, saudara lihat tidak baik engkau sendiri, maka ketika Adam itu tidur, lalu diambil tulang rusuknya, dari tulang rusuk itu menjadi Hawa. Nah, itu rancangan Allah yang sangat luar biasa. Saudara, iblis merusak rancangan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, saudara lihat bahwa setan tidak ingin tujuan kekal Allah dengan manusia terpenuhi dan dengan licik menipu manusia agar tidak menaati perintah Allah. Maka dalam kitab Kejadian itu dikatakan semua pohon yang ada di tempat ini boleh kamu makan. Tetapi ada pohon yang di tengah-tengah itu kata Allah, ya, tidak boleh kamu makan. Jangankan dimakan, dirabat saja tidak boleh. Lalu iblis menyerupai ular yang dari semua binatang itu yang paling pintar dan paling licik. Lalu dia datang kepada Hawa, kalau kamu makan, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka. Kamu bisa akan melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan ketika dia datang, ya, ketika dia mengambil, dia ajak Adam. Ini ceritanya, ya sudah apal sudah itu. Tapi saya ingin menelusuri apa rancangan, apa korelasinya, apa hubungannya dengan 1 Tesalonika ini, ya. Apa hubungannya? Nah, kita lihat manusia juga menerima unsur racun pada Kejadian 3. Ada unsur racun setan ke dalam diri Adam dan Hawa, dan dengan demikian rusaklah ketiga bagian itu. Tubuh, jiwa, dan roh menjadi rusak. Maka dari itu saudara bisa memahami kalau saudara melihat akarnya itu dari Adam dan Hawa, itu sudah dosa nenek moyang kita itu sejak kita lahir, anak kita lahir itu dosa itu sudah ada dalam diri anak kita. Cuma anak kita ini belum tumbuh dalam pengertian. Saudara nggak usah ajarin anak saudara. Dia ngerti bagaimana dia berbuat dosa. Nggak perlu diajarin, dia ngerti. Ya, saudara paling ajar
makan mie susu, ya, terus jalan, terus lari, terus merangkak, terus nyanyi. Itu kan anak-anak kecil diajar begitu. Tapi setelah tumbuh dewasa, pernah nggak saudara ajar dia mencuri? Yuk curi, enggak pernah saudara ajarin. Ya, marah-marah kepada orang tua umpamanya enggak pernah diajarin. Tetapi seiring pertumbuhan, maka benih itu ketika dia jauh dari Tuhan, sesungguhnya itu sudah rusak hubungan itu oleh setan. Nah, saudara yang terkasih, oleh sebab itu, ya, Efesus 2 ayat 1, tolong dibaca. Efesus 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2-nya. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi sejak dulu roh daripada iblis ini itu menguasai roh manusia. Jadi sejak dahulu kamu itu hidup di dalamnya. Jadi anak-anak kecil kita, anak-anak bayi kita itu sudah hidup di dalamnya. Pertumbuhan dari 5, 10, 15, 20, 25. Ketika mereka sudah mengerti tanpa diajarin saya katakan tadi. Mereka sudah bisa melakukan hubungan dosa. Bahkan umur pertumbuhan, jangankan umur 25, umur 10 tahun saja. Umur 10, bahkan umur 15 ke atas, belasan ke atas. Tidak pernah saudara ajarin anak-anak lawan orang tua. Tidak pernah. Tapi sekarang mereka sudah mengerti bagaimana melawan orang tua. Tidak perlu diajarin. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, makanya dikatakan mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Melalui kejatuhan, roh menjadi mati, kehilangan fungsinya untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika rohmu mengalami sebuah degradasi, artinya sebuah penurunan di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sesungguhnya saudara mengizinkan akar itu tumbuh. Seperti pohon ketika ditebang, dia akan tumbuh tunas. Makanya kalau pohon itu kadang saya juga pernah baca dikasih garam lah, dikasih minyak lah, supaya mati katanya. Ya, tapi saudara lihat, pohon apapun ketika dia ditebang gitu, terkadang dia muncul tunas. Karena akarnya masih di dalam. Maka penting sekali kita namanya pelepasan. Dicabut segala akar-akar dosa. Kenapa yang terjadi? Kadang-kadang kita menyepelekan. Kadangkala kita ini menyepelekan apa yang di dalam kita. Ketika kita terbangun dengan dosa itu akan mencari kecocokan sendiri. Benih di dalam diri kita, nih akar dalam diri kita, dia akan mencari kecocokan. Contohnya, ketika kita mengalami sebuah ketersinggungan, kalau saudara mengalami ketersinggungan, nggak perlu diajar, nilai saudara 10. Karena apa? Karena itu akan mencari kecocokan. Karena itu akarnya sudah ada. Jadi jangan heran, kok nggak berubah-berubah sih? Sudah melayani, sudah berdoa, sudah puasa, kok nggak berubah-berubah? Saudara lihat. Jadi memang ketika kita mengalami sebuah kelemahan, itu akar itu muncul kembali. Makanya kalau ada orang sakit hati, biar sekalipun saudara rajin ke gereja, tetapi kalau sudah saudara diamkan, tidak memperbarui dari hari ke hari dan saudara mencabut, maka ketika ketemu orang itu, saudara akan muncul kembali. Akan muncul kembali. Makanya penting sekali, ya, roh menjadi mati, kehilangan fungsinya untuk berhubungan dengan Tuhan. Lalu dikatakan begini, di dalam ini Rasul Paulus berkata dalam jemaat Kolose 1 ayat 21 dan jemaat Efesus juga dikatakan. Tolong 21-nya. Kolose 1 ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi lihat, akar daripada di dalam dosa kita, ya akarnya dalam diri kita, saudara belum berbuat saja sudah berpikir. Belum berbuat loh. Tetapi
Jadi dosa itu di dalam pikiran. Contoh, ini contoh. Contoh ya. Mohon izin. Kalau saudara kita melihat, tapi di sini nggak ada lah ya. Kalau melihat wanita cantik atau pria ganteng, apa yang ada di pikiranmu? Saudara melihat wanita cantik atau pria ganteng, apa di pikiranmu? Pernah enggak kau berpikir, babi kecap, masakan di rumah mama saya lebih enak? Pernah enggak saudara berpikir begitu umpamanya? Ketika saudara melihat, lalu saudara pikirannya makanan. Terkadang pikiran kita itu bisa berputar-putar. Coba ya saya punya suami seperti ganteng kayak begitu. Coba ya saya punya istri cantik seperti itu. Coba ya saya punya pacar. Kalau punya pacar masih mending. Tapi kalau saudara sudah berkeluarga masih berpikir begitu, ya itu masalah. Setuju ya? Ini pikiran loh. Jadi ketika kita sedang berpikiran, saudara lihat ketika orang naik motor, ketika orang naik mobil, lalu saudara berpikir, berimajinasi. Jadi pikiran ini istilahnya dia bukan sesuatu yang saudara ciptakan, yang saudara buat. Tetapi pikiran ini dia akan terus langsung menunjukkan reaksinya. Ketika dia ketemu dengan pribadi yang gak pulih, maka apa yang terjadi? Maka segala pikiranmu akan selalu berpikiran negatif. Saudara, makanya itu musuh dalam pikiran itu jiwa kita, terutama pikiran kita tercemar. Itu menjadi permusuhan dengan Allah. Saudara lihat ya, ini pelayanan ini ada banyak contoh, saya tidak sebut contohnya. Ada banyak contoh, ketika dia merasa tersakit, itu sekitar 20-30 tahun yang lalu. 10 bahkan 20 tahun yang lalu. Sudah memaafkan, sudah. Tetapi ketika melihat wajah, lalu terluka kembali. Saudara lihat, kenapa? Karena ketika kita tidak terus memperbarui, ketika kita mengalami dalam kelemahan tubuh kita, kelemahan rohani kita, maka iblis datang sama seperti kepada Hawa. Cobalah makan. Enggak apa-apa, Allah enggak tahu. Kalau kamu makan, kamu akan terbuka matamu. Itu bisikan-bisikan yang kecil. Mungkin Alkitab pada saat itu rencana setan itu terhadap mungkin ayat itu hanya ayat beberapa ayat dari pasal 3, dari 1 ayat 7. Mungkin saudara iblis bekerja dalam diri kita itu bukan 1 hari, bukan 7 hari, mungkin berhari-hari, 1 minggu, 7 minggu. Mungkin dia bekerja, dia cari kesempatan. Bagaimana saudara lemah, hari ini saudara berdoa, hari ini saudara pelayanan, hari Minggu, jangan ganggu dia. Tunggu nanti siang. Kalau enggak nanti siang, tunggu besok pagi. Dan kadang-kadang iblis itu mencari celah bagaimana posisi umatnya, gerejanya. Sekalipun dia pelayanan. Sekalipun dia hamba-hamba Tuhan. Makanya jangan sekali-sekali saudara mendiskreditkan seseorang atau menghakimi seseorang. Enggak, justru kita menolong orang itu untuk dia keluar dari ikatan-ikatan. Saudara, saya berharap pelajaran ini juga jemaat di tempat ini belajar dari ayat ini. Supaya apa? Supaya saudara bertumbuh. Kalau saudara melihat orang lain kekurangan, saya mau katakan, sesungguhnya saudara pun juga punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, ini saya dapatkan orang yang pelayanan sungguh-sungguh. Tetapi ada yang kurang satu. Damai sejahtera, sukacita, tercuri. Padahal pelayanan. Saudara, jadi di dalam pengertian ini,
musuh yang paling pertama, iblis menembak pikiran. Pikiran ini yang paling tepat sasaran. Kenapa dia tidak sentuh roh? Karena roh itu milik Allah. Dia hembuskan napas kepada Adam. Aku jadikan manusia, aku berikan napas. Dia enggak sentuh itu. Tapi yang dia sentuh, pikiran. Ketika pikiran disentuh, maka apa yang terjadi? Dia mulai, enggak diajar Adam itu. Hawa itu enggak diajar. Tetapi hanya menyentuh lihat pikiran. Coba kamu ini, bernegosiasi di dalam pikiran. Kamu lakukan ini. Enggak boleh. Hanya satu pohon enggak boleh. Cobalah. Nanti kamu akan seperti Allah. Makanya seringkali kalau pikiranmu tidak dibebaskan. Kalau pikiranmu terikat. Maka saudara akan mengalami kerawanan jatuh di dalam dosa. Sebab itu saya mau sampaikan begini, jangan sampai tercemar. Ya. Lalu Roma 6 ayat 6 bilang begini. Roma 6 ayat 6 demikian bunyi firman Tuhan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Saudara lihat, kita ini sebenarnya tahu, terus Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebenarnya saudara banyak yang sudah tahu Yesus disalib, betul enggak? Tahu, anak-anak kecil aja tahu bagaimana Yesus itu disalib. Bahkan dikatakan di Roma 6, Rasul Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 6 ini, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri. Sebenarnya kita paham dosa marah, dosa kecewa, dosa berbohong, dosa menghakimi, dosa membicarakan orang, dosa mencuri, dosa mengambil apa yang bukan milik kita. Dosa-dosa daripada perzinahan juga kita semua tahu. Tahu. Bahkan kita sudah ditebus. Bahkan ada teori bilang begini. Sekalipun kita berdosa. Dosa apa saja kita lakukan. Kita mati. Kita tetap masuk surga. Silakan orang yang berpendapat begitu. Kalau jemaat di sini. Saya percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu tidak akan hilang. Tetapi mari kita berbuat, kita mengerjakan keselamatan itu dengan menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sembarangan dengan dosanya. Ya, oleh sebab itu dikatakan ketika tubuh dosa kita dan banyak orang umat Tuhan sudah tahu bagaimana dosa ini sudah. Tapi seringkali kita coba-coba menyentuh dan bahkan merabanya. Makanya tidak heran, Hawa itu coba dulu raba. Mungkin, memang Alkitab kan tidak dijelaskan. Ya, mungkin dia lihat, benar juga ya kata iblis. Begitu merahnya buahnya. Ya, coba, aduh jangan, kata Allah tidak boleh. Lalu iblis bilang, ambil saja, itu kan merah. Segar, coba kau makan sedikit aja, sentuh saja. Dari lihat, lalu meraba. Dari meraba, coba lihat, dari lihat apa yang terjadi dalam diri kita. Cobalah bohong kecil aja. Kan mama papa enggak tahu. Istriku enggak tahu. Suamiku enggak tahu. Coba aja dulu sedikit. Dari lihat apa yang terjadi. Ketika saudara terjebak di situ, lalu saudara tidak bisa keluar. Ya, makanya saya mau katakan kepada kita, ketika tubuh dosa kita yang sudah mati, tetapi sekalipun Yesus sudah mati di kayu salib, apakah kita tidak bisa berbuat dosa? Bisa. Sekalipun saudara sudah dibaptis, apakah lahir baru? Iya. Apakah saudara bisa lakukan dosa? Apakah saudara bisa marah? Marahnya tetap. Dulu sudah waktu Pak Pendeta bilang kasih pengajaran supaya mengampuni, supaya tubuh dosa kita, supaya amarah kita ditenggelamkan. Ya, saya mau bebaskan saya Pak Pendeta.
supaya Tuhan membebaskan dosa-dosa saya. Ikutin. Saya mengampuni, semua diikutin. Lalu besok kumat lagi. Dan lihat, kenapa? Karena benih di dalam ini. Saudara, sekalipun Yesus sudah mati di kayu salib, tetapi kalau itu tidak, kuasa salib itu kita tidak hidupi dari hari ke hari, maka dosa kita akan jalan terus. Maka kuasa salib itu harus dihidupi dari hari ke hari. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan begini, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 baru saya jelaskan. Coba kembali dalam 1 Tesalonika 5 ya, ayat 23, Saudara lihat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara. Itu tereho. Tereho itu jaga, lindungi, pelihara. Kalau pelihara roh itu bagaimana? Saudara, makanya selalu saya berulang-ulang, kalau saudara menjaga tubuh jasmani saudara sehat, olahraga. Kalau mau jadi sehat, jangan makan manis-manis. Kadang-kadang manis-manis ini susah juga diatur ya. Saudara lihat, kalau mau jadi sehat itu bagaimana? Kadang-kadang asam urat. Jangan makan kacang-kacang. Ya. Apalagi kalau sudah masakan Manado, aduh. Ya, ada yang namanya istilahnya pepaya sama bunganya itu kalau sudah dimasak, sudah lupa. Tapi yang hijaunya itu sarang penyakit. Ya, apalagi kalau sudah makan makanan, waduh. Dan lihat, kita jaga. Kita nggak jaga, kita nggak pelihara, itu manusia tubuh. Lalu pikiran bagaimana? Jaga juga, pelihara. Katanya, tolong jaga pikiranmu. Jaga, lindungi. Makanya Amsal bilang begini, khusus jaga hati itu. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena situ terpancar kehidupan. Jaga, karena sering kali. Kalau jaga jiwa itu identik, ya satu urutan, satu jurusan sama namanya hati. Sering kali hati ini bermasalah. Makanya firman Tuhan katakan, kalau mau sempurna, jaga tubuhmu. Kalau tubuh berbicara, tindakan. Kita berdoa, tindakan. Baca firman, tindakan. Makanya tadi ayat, istilahnya tubuh. Untuk apa? Alami, meraba. Sebelum napas itu dihembuskan, tujuan daripada tubuh ini, kita bertindak, kita mengambil. Bagaimana saudara mengalami pemulihan? Jawaban, kalau saudara tidak bertindak, ambil Alkitab untuk membacanya. Tidak akan bisa. Saudara lihat, menjaga, melindungi, pelihara roh, jiwa, tubuh, dan sempurna. Lalu dikatakannya perlu tindakan dengan membangun manusia roh. Tereho, pelihara. Nah, saudara lihat, bagaimana kalau menjaga atau melindungi, memelihara roh? Gak ada jalan lain, memuji Tuhan. Menyembah Dia. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena pada saat-saat ini, pada suatu kelak nanti, saudara akan bisa memahami kenapa butuh kesempurnaan di dalam diri kita. Perlunya tindakan dengan manusia. Lalu bagaimana caranya supaya terjadi sempurna? Saudara, kita ini manusia. Bagaimana supaya tidak bercacat? Bagaimana supaya sempurna? Tidak ada satupun manusia selain Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi saya mau sampaikan begini, sekalipun kita punya kelemahan, tapi ada usaha. Ya. Nah, hambatan, saudara lihat, perlunya tindakan dengan membangun manusia roh. Jadi untuk sempurna, supaya roh, jiwa, dan tubuh, bagaimana caranya kita menyempurnakan? Tidak bisa dengan kita belajar teologi.
Nah bisa kita belajar umpamanya, kayak saya belajar gitu. Belajar itu pengetahuan. Tetapi yang perlu adalah, apa artinya pengetahuan tanpa ada tindakan dari dalam diri kita. Perlunya tindakan membangun manusia roh kita, artinya yang pertama adalah hambatan membangun manusia roh. Saudara harus pelajari. Makanya sering kali kalau saudara lihat, kok enggak berubah-berubah sih anak saya? Kok enggak berubah-berubah sih suami saya? Kok enggak berubah-berubah sih istri saya? Kadang-kadang karena saudara mengalami putus asa. Lalu saudara saling menyalahkan. Kayaknya gerejanya enggak benar. Kayaknya hamba Tuhannya enggak benar. Dimanapun saudara pergi. Apapun, siapapun pendetanya. Bukan itu yang menjadi solusi buat saudara. Saudara sendiri yang menentukan perubahan itu. Makanya hambatan membangun manusia roh itu pertama, hidup dalam dosa dan ketidaktaatan. Coba cek. Dosa apa yang masih dalam diri saya? Coba cek. Masih ada yang bohong. Masih ada yang marah-marah. Masih ada yang sakit hati enggak? Cek, apakah itu dosa? Saudara yang bisa jawab. Tidak taat, bagaimana hubunganmu sama Tuhan? Kira-kira bagaimana? Bicara ketaatan. Dosa dan ketidaktaatan dapat menghambat pertumbuhan, bahkan mematikan manusia roh kita. Makanya saya selalu kata, ini pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari beberapa hari. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh, ketika kita melihat sesuatu jatuh di jalan dan kita tahu itu orang punya. Tubuh itu mengambil, betul. Lalu timbul pikiran, kembalikan apa enggak? Betul enggak? Kembalikan apa enggak? Jangan sampai saudara berkata, barokah. Berkat. Itu pikiran. Tetapi roh itu bagaimana? Roh bilang begini, jangan. Itu kembalikan. Suatu ketika saya pernah bicara ya, pada waktu kita makan sesuatu lah. Makan sesuatu. Kita belinya 3. Belinya 3, lalu dihitung 1. Terus kita semuanya ada beberapa orang kita lihat, loh kok dihitung 1 sih? Itu berkat. Bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan jiwa? Ini fungsinya jiwa. Tubuh bilang, makan 3 kenyang. Tubuh bilang. Lalu jiwa bilang begini, dihitung 3, makan 3, dihitung 1. Makan 3, dihitung 1. Itu bergulat sendiri. Dihitung 3, makan 3, dihitung 1. Makan 3, dihitung 1. Lalu datang lagi suara bisikan, berkat, berkat, berkat itu. Bagaimana? Bagaimana tindakan rohmu? Saudara lihat, sudah dibayar, sudah kembali semua, keluar struknya keluar, lalu kita baca, datang kembali, lalu kita berkata begini, Pak, kami makan 3 Pak, tapi ini dihitung 1 Pak. Langsung dia kaget. Lalu karyawannya lain, oke, kalau itu hitung kembali, dihitung kembali ini 3. Lalu datang mungkin tidak tahu siapa bosnya barangkali. Lalu dia bilang, Pak, bos saya bilang bayar 1 saja, bayar lagi 1, gratisnya 1 karena juga ada kejujuran di situ. Lalu dia bilang, 1-nya kita kasih gratis. Nah lihat, pertama begini, kita menikmati di atas penderitaan orang. Betul enggak? Kita menikmati di atas penderitaan orang. Dan itu bukan 1 kali, berkali-kali.
bagaimana kita berbicara, apakah itu dosa apa enggak? Ketika kita tidak jujur, apakah itu dosa apa enggak? Itu kan dosa kecil. Kan bisa minta ampun. Saudara, jangan pandang sepele dosa yang kecil. Terkadang dosa yang kecil itu ketika saudara tendang batu kecil, tapi dia tajam. Saudara biarkan, maka kakimu akan bernanah. Dan itu kan membawa sakit. Saudara, mohon maaf kata, kalau orang diabetes, tidak boleh luka kecil. Ketika nanti luka kecil, ya, saudara jangan pandang sepele. Jadi kalau di dalam diri kita mengalami sebuah pertumbuhan yang terhambat, manusia roh kita terhambat oleh perkara-perkara kecil, dosa-dosa kecil. Maka saya mau sampaikan, selesaikan. Lalu ketika ada orang yang melakukan sebuah dosa, saudara sudah mengampuni, saudara dihakimi, saudara dirugikan, saudara pernah diomongin orang, pernah diambil apa yang menjadi milik saudara, lalu orang itu meninggalkan saudara. Lalu itu mungkin bukan orang yang terjauh, mungkin orang terdekat saudara. Lalu saudara mengampuni. Tapi ketika di dalam ini, saudara tidak benar-benar mencabut dan membereskannya. Lalu saudara pandang sepele. Saya mau katakan, hati-hati. Segala benih akar di dalam, suatu kelak akar itu akan dia tumbuh. Maka sebab itu saya katakan begini. Yang kedua, keletihan pergumulan hidup, persoalan keluarga, ekonomi, pekerjaan, ini kadang-kadang dapat melemahkan roh kita. Banyak kali ketika kita mengalami keletihan, persoalan yang tidak pernah selesai, itu muncul lagi. Itu bagaimana rohmu hari ini? Saudara letih apa enggak? Saya berharap ketika saudara tidak mengalami sebuah jalan keluar atau jalan buntu, ketika persoalan keluarga saudara tidak akan pernah selesai. Bangkitkan, bangun manusia rohmu. Ini hambatan yang paling banyak. Ketika kita pekerjaan tidak sesuai dengan omset kita, terkadang membuat roh kita menjadi lemah. Hubungan dengan Tuhan tidak konsisten dapat memadakan roh kita. Hambatan membangun manusia roh bukan sekedar dosa, bukan sekedar ketidaktaatan, tetapi kadang-kadang persoalan demi persoalan yang terjadi, demikian juga hubungan yang tidak konsisten. Naik turun. Kalau sudah air mata, semangat. Tuhan tolong. Tetapi kalau sudah ceria, tersenyum, sudah mulai sedikit demi sedikit. Saudara, iblis tidak akan pernah membiarkan anak-anak Tuhan untuk masuk dalam rencana Allah. Dia tunggu kapan waktunya. Saudara, kalau sudah waktunya, lalu saudara terkaget-kaget. Ketika mengalami kehilangan, ketika sudah di ruangan ICU, baru di situ ada kesadaran. Saya berharap sebelum hari malam, mari kita selesaikan selagi hari masih siang. Yang mana perlu saudara selesaikan, selesaikan. Yang mana saudara perlu mengadakan pemulihan, baik dalam hubungan keluarga, selesaikan. Jangan tunda-tunda. Karena ini adalah satu alat untuk manusia roh kita terhambat di dalam pertumbuhan. Yang kedua, bagaimana membangun manusia roh. Kalau yang pertama dikatakan apa? Hambatan membangun manusia roh. Yang kedua, bagaimana membangun manusia roh. Maka yang kedua ini, miliki keintiman dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Miliki. Ya.
Membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, dari lihat, tertanam dalam gereja lokal, tergabung dalam komsel, atau komunitas rohani. Mungkin yang ini saudara sudah lakukan. Ya, keintiman dengan Tuhan, baca firman, renungkan, perkatakan, tertanam dalam gereja lokal, tergabung dalam komsel aktif, komunitas rohani juga saudara aktif. Nah, saudara, terkadang yang keempat ini, miliki Bapak dan Ibu rohani. Terkadang orang anggap sepele. Saudara, saya seorang hamba Allah, saya butuh juga orang. Artinya para pendoa. Di atas saya ada yang tingkat kerohaniannya lebih dari saya. Jadi ketika saya mengalami yang namanya sesuatu kebuntuan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, bukan kami tidak bisa menyelesaikan, Tuhan tidak memakai kami. Tapi Tuhan mau kita dipakai sebagai tangan, dipakai sebagai kaki, mata, dan sebagai anggota tubuh. Lalu dalam perjalanan itu saya butuh orang lain. Apa sih yang terjadi? Ketika Tuhan berbicara, ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Di situ, saudara lihat, ketika manusia roh saudara terbangun, sekalipun saudara mengalami kelemahan, maka Tuhan pakai orang lain juga untuk meneguhkan saudara. Makanya, untuk khusus yang ini, saya percayakan kepada gembala area masing-masing. Maka sebab itu gembala area masing-masing. Kalau saudara, manusia roh saudara tidak bisa terbangun. Maka domba-domba yang dipercayakan kepada saudara kasihan. Halo, para gembala area ini. Ketika manusia roh saudara enggak terbangun. Bagaimana saudara bisa membangun manusia roh yang ada di dalam pengembalaan saudara? Kira-kira bisa paham ya ayat ini ya. Lalu kalau saya sebagai gembala enggak terbangun manusia rohnya. Secara manusia saya letih. Bayangkan perjalanan saya ini. Perjalanan saya itu dari pagi jam 4 ke Sidoarjo. Jalan cuma satu kali, istirahat cuma satu kali. Karena sudah mulai jalan tol ya, dari jalan masuk. Beberapa hari, 2 hari atau 3 hari. Saya mesti ke Banyuwangi, itu 7 jam. Habis 7 jam, besok paginya saya balik lagi. Maunya malam itu, saya balik lagi. Setelah itu, saya kontak teman saya, Pak tolong isi minggu di sini. Lalu dia bilang apa? Saya ada, karena kita GPI ini ada doa nasional di Solo, jadi semua pendeta-pendeta itu pergi. Cukup 1 kali, itu pertanda Tuhan tidak izinkan. Saya balik lagi ke sini. Baru kemarin saya datang, kalaupun Tuhan berkehendak ada sesuatu terjadi, besok, maka malam ini saya berangkat lagi ke Surabaya. Secara manusia batin, manusia jasmania saya lemah, tapi manusia roh tidak. Saudara paham sini ya? Pikiran tetap pelayanan, pikiran tetap jiwa-jiwa yang ada di sini saya tinggalkan. Ketika mengalami pemulihan roh, maka ditaruh sebuah beban kepada Allah. Saudara lihat, cobalah. Kalau saudara pergi kemana, langsung tiba-tiba kembali lagi. Ada tugas, saudara kembali lagi. Cukup letih. Tapi karena manusia rohnya terbangun, saya berpikir itu pelayanan. Sekalipun itu orang tua, tetapi saya pelayanan kepada jiwa. Siapapun itu. Makanya pada waktu kemarin kita di Kintamani ada istilahnya rapat sama gembala-gembala area, lalu di Tabanan orang sakit turun. Dari jam berapa itu? Jam 3 sampainya jam 7 atau jam 8 malam
di lokasi, di rumah sakit. Habis itu kembali lagi. Dari lihat, kalau manusia rohnya terbangun, maka di situ ada gairah. Kalau manusia rohnya terbangun, maka melihat istri dan anak-anak itu ada gairahnya apa. Coba lihat kalau anak-anak kecil, senang punya anak kecil. Saya saja, jangankan anak saya. Anaknya jemaat-jemaat itu kadang saya gendong, karena senangnya. Merasakan sukacitanya. Dan lihat, kalau manusia roh ini, lihat siapapun, enggak enek. Ada yang lihat ini, aduh dia lagi. Kadang-kadang, dari lihat, gimana? Kalau manusia rohnya, kalau orangnya sudah memiliki keintiman dengan Tuhan, maka dia akan melihat orang lain, itu hubungan yang intim. Karena terbangun. Makanya bagaimana membangun manusia roh, makanya tadi saya katakan. Nah, di dalam membangun manusia roh, penting sekali ada Bapak dan Ibu rohani, saudara. Saya kasih nasihat, kasih masukan, kadang telepon, tolong, kadang lewat Zoom pagi, tolong ya, supaya hari Minggu besok kalau saya tidak ada, tetap setia. Ternyata memang naluri Bapak rohani ini sama Ibu rohani, nggak bisa ninggalin jemaat-jemaatnya, pulang dulu. Nanti besok datang suruh berangkat lagi. Yang penting Minggu harus standby di sini. Karena itulah dia merindukan. Itu tanggung jawabnya sebagai seorang Bapak dan Ibu rohani. Saudara, ya bersyukur walaupun gereja kecil. Ya, saya rasakan, aduh Tuhan. Di mana ada dombanya, dia diperhatikan. Ya, nah itu dia, bagaimana membangun manusia. Lalu yang ketiga, mengapa perlu membangun manusia roh? Kenapa mesti bangun manusia roh? Nah, dari lihat, roh yang kuat membuat kita menang atas ujian dan pencobaan. Makanya penting sekali, kalau rohnya kuat, hubungannya begitu kuat, Hawa ini kepada Tuhan, maka dia lihat tidak. Allah berkata tidak boleh dimakan, diraba tidak boleh. Hai setan keluar. Makanya perlu ada profetik dalam diri saudara. Saya sebagai hamba Allah pun juga punya kelemahan. Makanya saya selalu berkata, dalam nama Tuhan Yesus, segala pikiran-pikiranku tertawan oleh kuasa Roh Kudus. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak membangun sebuah hubungan yang benar, kehendak-kehendak Allah yang baik, yang baik, yang itu yang kulakukan. Yang tidak baik, aku singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kadangkala pikiran kita itu dipikirkan sampai bermalam-malam. Berhari-hari. Kalau kecewa itu bermalam-malam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu dipikir saja. Makanya saya bilang ada 20 tahun ini. Hampir 10-20 tahun itu dipikir. Tidak bisa dibebaskan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Menang atas ujian dan pencobaan. Makanya Yesus bilang begini, kalau pipi kiri ditempeleng, kasih pipi kanan. Itu namanya, jangan nanti kalau di rumah istri digambarin, mana pipi kirimu, firman Tuhan bilang begitu, kasih dua-dua. Bukan begitu maksudnya. Saudara, saya mau berkata begini, belajar hatimu ini. Untuk pelihara damai sejahtera. Belajar hatimu ini, pelihara sukacita. Pelihara kerukunan. Ya, rukun. Pencobaan. Ujian, kalau dari jauh bye-bye. Tapi orang terdekat itu sulit. Orang yang paling dekat. Kalau saudara tersakiti, terlukai, begitu dalam, itu biasanya orang yang terdekat. Terluka. Nah, makanya gimana caranya? Apakah yang perlu dibangun manusia roh? Maka ketika mengalami ini, maka roh yang akan membuatkan kita dari segala intimidasi. Tetap antusias dan sukacita. Apakah saudara masih mengalami sukacita hari ini?
Ada berkat, tidak ada berkat, tetap sukacita. Bohong. Ketawanya yang paling keras itu. Yang paling keras itu perlu dipertanyakan. Ya, sukacita enggak? Ya, Saudara lihat. Kalau sudah tanggal-tanggal ini, tahu tanggal muda sukacitanya nampak. Ya, bergema. Tapi kalau sudah tanggal-tanggal itu, bukan mukanya yang bergema, mulutnya yang bergema. Kadang-kadang ngomel, mana lauk pauk, mana sandang, mana pangan, mana papan. Saya pelajaran kemarin, sandang, pangan, dan papan. Dosennya bilang, papan apa sandang di luar? Pak, yang betul sandang, pangan, dan papan. Papan dia bilang, ya namanya kita pelajaran SD ya, kadang-kadang kita lupa. Ya, itu ya, terkadang masalah-masalah begitu, itu membuat kita lupa. Padahal, saudara, kalau kemarin sama ibunya, pulang capek betul. Lalu malam dikatakan, mau makan, ya makan apa? Ini ada cuma tempe sama sayur hijau-hijau, ada tahunya. Dalam nama Tuhan Yesus itu nikmat saya. Padahal itu garamnya juga. Karena itu kan makanannya bukan yang ada bumbu-bumbunya. Karena itu makanannya Vian. Karena mamanya capek, jadi nggak usah masak. Udah makan makanan anakmu. Dalam nama Tuhan nikmat. Anaknya bilang, Pak itu enak. Ya enak lah, orang sudah dimasak mamanya. Enak aja kalau sudah disediakan. Gitu. Jadi kalau rohnya terbangun, apapun makanannya, minumannya air putih. Ya, saya enggak ke situ promosi ya, enggak. Jadi apapun makanannya, minumannya air putih. Jadi menikmati semua, apapun itu. Jadi ketika kita letih, saudara lihat ini pelajaran. Ketika saudara letih, ada orang mungkin yang seenaknya lempar makanan, makan. Nikmati saja. Belajar menikmati. Terkadang kalau sudah kita letih, semua dimarahin. Tapi kalau roh saudara terbangun, maka terkadang ujian itu hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil. Nah, saudara lihat, tetap antusias dan sukacita ini pelihara. Mengerti kehendak Allah. Peka terhadap suara Tuhan. Nah ini dia. Peka. Kalau manusia roh saudara, peka. Bicara apa sih kepekaan itu? Saudara kan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang negatif, mana yang positif. Mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Betul ya? Tapi kalau kurang peka, semua kebutuhan jadi keinginan. Tahu ya? Harusnya kebutuhan itu beli beras, beli telur, beli minyak, itu kebutuhan. Tapi karena keinginan, beli baju, beli sepatu, beli apa lagi, beli motor, beli mobil, beli pesawat. Karena keinginan. Makanya saya mau bilang, peka terhadap suara Tuhan itu maksudnya saudara bisa membedakan mana yang baik. Utamakan dulu. Menaklukkan ego dan kedagingan. Nah ini biasanya roh yang kuat. Kalau sudah suka marah, bilang aja, Pak, dagingmu menonjol, Pak. Ya. Kalau masih Anda suka marah, kok dagingmu menonjol ya? Ya. Manusia kita ini kadang-kadang marah itu perlu cari alasan. Ada orang yang marah tanpa alasan. Betul. Kalau orang sudah penyakit itu rohnya padam, cari-cari marah. Cari-cari supaya bagaimana marah. Tapi di sini tidak ada. Ya, ya. Jadi kadang-kadang cari. Tetapi di sini kalau roh saudara dibangkitkan, maka ego saudara belajar rendah hati, belajar mementingkan orang, belajar untuk menguasai diri, miliki karakter ilahi, yaitu buah-buah roh. Miliki karakter. Maukah saudara membangun karakter saudara?
Maukah saudara, apa arti buah-buah roh? Di situ ada 9 buah-buah roh. Kasih, kemurahan, penguasaan diri, ya. Saudara, di situ karakter ilahi. Nah, saudara yang terkasih, tujuan utama membangun manusia rohani untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh, maka Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, dihadirkan untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Tetapi lewat pribadi Yesus, Yesus pun tidak bisa memaksakan saudara untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Baik roh, jiwa, dan tubuh saudara. Mungkin tubuh saudara mungkin segambar, tetapi Tuhan merindukan sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Oleh sebab itu dikatakan begini, pemulihan rancangan Tuhan itu atas dasar inisiatif diri kita sendiri untuk bekerja sama dalam pengudusan roh, jiwa, dan tubuh kita oleh Tuhan. Kenapa ini penting? Kenapa 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini sangat penting? Tolong dibaca ulang. 1 Tesalonika 5 ayat 23 demikian bunyi firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa kita tidak disertai oleh Tuhan? Sesungguhnya Allah menyertaimu, tetapi karena kita tidak mau hidup disempurnakan, kita bermain-main dengan dosa, itu yang membuat. Maka di dalam Alkitab ini dijelaskan Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 demikian bunyi firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu hendaklah engkau sempurna, karena Bapamu sempurna. Saudara, saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, mungkin tubuhmu mengalami kelemahan, tidak ada satu orang pun yang bisa sempurna. Mungkin situ alibi saudara atau pendapat saudara. Tapi saya mau katakan, mari kita dengar firman Tuhan. Hendaklah kamu sempurna, karena Bapamu sempurna. Jadi Alkitab ini berkata usahakan, bertindak. Maka dibutuhkan komunitas. Dibutuhkan ada nasihat dari Bapak Ibu rohani saudara. Untuk terus saudara diarahkan. Supaya apa? Terkadang pikiranmu, jiwa ini lebih dominan. Maka ketika jiwa dominan, dia diperbaharui, maka rohnya itu akan ikut apa kata jiwa. Kalau jiwanya itu terus mengalami pembaharuan, maka tubuh akan ikut apa kata jiwa. Tetapi ketika jiwamu ada kecewa di situ, maka roh tidak berdaya. Lalu roh berkata, itu keputusanmu. Saudara lihat, hal-hal yang merugikan hidupmu, hal-hal yang membuat engkau kecewa, hal-hal yang membuat engkau sakit hati, hal-hal yang membuat engkau merasa terlukai, tersakiti. Bebaskan itu. Itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain mungkin makan enak, minum enak, mungkin dia sudah lupa, tetapi itu kepentingan dari kita. Jangan terulang lagi peristiwa Adam dan Hawa. Dia sudah tahu itu tidak boleh, tapi dia lakukan itu. Saudara sudah tahu, jagalah hatimu dengan penuh waspadaan.
Di situ terpancar kehidupan. Saudara sebenarnya sudah tahu. Tapi saudara itu tetap merusak hati. Maka dari itu katanya, hendaklah engkau sempurna. Mulai hari ini, belajarlah. Bangun manusia rohmu. Bangun dalam hidup dengan Tuhan. Perbarui setiap hari-hari. Ketika ada dalam arahan hamba-hamba Allah. Arahan dari mungkin plan-plan Tuhan. Ayo, kita sharing firman. Usahakan. Karena di dalam sharing firman itu, di situ akan memperkuat rohmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami, hidup kami disempurnakan. Kalau Engkau mendapati kami tidak sempurna, Roh Kudus, bekerjalah dan mampukan kami. Kelemahan kami hanya Engkau yang bisa mengerjakan. Sehingga kami Tuhan, baik tubuh, jiwa dan roh kami, didapati sempurna ketika Engkau datang kedua kali. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami akan melakukan apa yang Kau perintahkan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan menyertai setiap kehidupan kami. Seperti Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Mari Bapa bawa pulang kami dengan selamat pula. Tanpa kekurangan satu apapun. Ketika kami mengutamakan Tuhan, mencari hadirat-Mu, maka hari-hari berikutnya Tuhan akan berkarya, memberkati, memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kalau demikian, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Wajahnya menyinari kan wajah-Mu. Biar terangnya selalu menaungi kita. Kemanapun kita berjalan, Dia selalu menjaga dan memberkati kita. Diberkatilah kan anak-anak-Mu. Diberkatilah kan keluarga-Mu. Diberkatilah akan pendidikan-Mu. Diberkatilah akan kesehatan-Mu. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah kemanapun yang Kau pergi, Tuhan akan selalu memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.